Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah untuk pertemuan ini dapat diselenggarakan secara daring, di mana sebelumnya saya sudah menginformasikan bahwa ada sedikit kendala untuk hari ini dan kebetulan sore tadi baru nyampe rumah sehingga eh, perkuliahan dapat diselenggarakan malam ini secara daring sesuai dengan apa yang tadi diinformasikan di grup ya kepada rekan-rekan. Nah, baik rekan-rekan sekalian untuk pertemuan malam ini saya akan mendiskusikan mengenai konsep dari politik identitas. Ya, konsep dari politik identitas itu seperti apa? Dan tentunya seperti biasa, saya mengharapkan ada partisipasi aktif dari rekan-rekan, khususnya bagi yang ingin bertanya ya atau mungkin ingin penjelasan. Tapi sebelumnya mungkin suara saya kurang jelas karena sedang sakit ya, sehingga batuk-batuk dan mungkin ininya kurang kurang bisa didengar dengan jelas gitu artikulasinya. Nah, baik rekan-rekan sekalian, coba saya untuk menjelaskan terlebih dahulu mengenai konsep dari identitas itu apa gitu ya. Ini penting untuk diketahui sebelum kita bicara kemana-mana, bicara yang lebih luas lagi. Nah, ini identitas itu ya identitas merupakan hasil dari sebuah proses dialogis atau non esensial antara bagaimana si subjek menandai batasan-batasan apa saja mengenai diri mereka. Dan pada saat yang bersamaan juga bagaimana mereka mengidentifikasikan dirinya, mengidentifikasikan yang lain atau yang berbeda dari dirinya sebagai subjek lainnya. Nah, ini dua hal yang selalu berhadapan-hadapan antara diri kita ya sebagai satu subjek yang memiliki identitas atau identitas itu ciri ya. Bisa juga mungkin dalam bahasa Inggris itu disebut dengan karakter ya. Karakter yang di dalam pertemuan sebelumnya sudah saya sampaikan bahwa ini berasal dari konsep bahwa manusia itu adalah unik gitu ya. Jadi manusia itu tidak ada yang sama satupun di dunia ini. Kalau walaupun yang kembar juga ya, yang kembar ataupun yang bahkan yang kembar identik. Nah, jadi konsep ini menunjukkan bahwa di satu sisi si si subjek itu dia menandai batasan-batasan apa saja mengenai diri mereka. Ya, misalnya Neni ya, Neni punya karakter apa sih? Baik karakter yang sifatnya mungkin tercermin di dalam ini ya fisik ya ataupun mungkin penampilan gitu ya penampilan. Nah itu karakter ya sehingga lambat laun nah ini misalnya ingin mengidentifikasikan bahwa saya ini begini gitu atau bisa juga ya dari hal-hal yang non fisik misalnya
ya keyakinan gitu ya. Keyakinan itu misalnya kita punya agama gitu kan, atau pemikiran atau ide gitu kan, atau misalnya ciri khas yang berasal dari budaya. Kan ada orang yang punya karakter itu eh, memakai batu ali misalnya ya, atau memakai tampilan-tampilan memakai kerudung misalnya. Itu menjadi ciri khas juga. Ciri khas yang mungkin berdasar dari agama ya, dari kepercayaan agama. Nah, sehingga menjadi ciri khas gitu ya, menjadi ciri khas. Ada juga yang mungkin berdasarkan dari eh, apa kesukaan gitu ya, kesukaan ataupun berdasarkan dari apa ya, banyak hal ya, hobi kan kemarin sempat dijelaskan ya. Bisa juga dari hobi, bisa juga dari apa itu mungkin ya ciri-ciri yang baik fisik maupun yang non fisik gitu ya. Nah, itu di satu pihak itu seperti itu. Pasti itu ya, pasti. Setiap manusia di dunia ini pasti akan mengidentifikasikan dirinya memiliki ciri khas atau memiliki keunikan-keunikan. Bisa juga keunikan-keunikan itu dia sendiri yang mengeksplorasi, yang menjadi kekuatan. Bisa juga keunikan-keunikan itu yang mungkin dia tidak tampakkan karena mungkin baginya satu kelemahan gitu. Atau bisa juga dari kelemahan yang mau tidak mau harus ditunjukkan gitu ya, menjadi karakter, ciri khas. Misalnya kacamata gitu ya, kacamata. Jadi kadangkala kita kan kalau tidak tahu namanya itu tuh si Mas yang berkacamata misalnya begitu. Nah, itu menunjukkan bahwa eh, ingin memperlihatkan bahwa orang itu tuh orang yang berkacamata, punya karakter berkacamata gitu. Mungkin saja dia berkacamata itu karena dari keterbatasan dirinya. Misalnya karena kurang 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 awas di dalam penglihatan. Kayak saya misalnya ini kan berkacamata. Saya sudah berkacamata dari sejak SMP ya. Nah, orang kadangkala eh, apa namanya itu mengidentifikasikan bahwa eh, Subhan itu berkacamata. Jadi kalau misalnya ada dua nama Subhan, maka nah Subhan itulah yang berkacamata gitu kan. Orang jadi mengenal gitu. Nah, itu identitas yang sumbernya itu dari keterbatasan sebetulnya. Ya, dari keterbatasan yang mungkin apa namanya mau tidak mau ya ditampakkan gitu. Kayak saya kan sebenarnya saya ya pinginnya ya tidak berkacamata gitu ya, tapi karena keterbatasan saya punya kelemahan secara fisik seperti itu ya mau tidak mau menjadi identitas dan ditampakkan gitu. Ya, ditampakkan. Ya nggak sesuai tinggal aja di apa namanya dibikin kacamatanya yang mungkin menarik, yang sesuai dengan kita dan sebagainya gitu kan. Nah, seperti itu rekan-rekan. Nah, kemudian di satu sisi ya, di satu sisi kita juga akan membuat pembeda dengan individu-individu lain di samping kita atau di luar kita gitu. Ketika kita punya satu identitas, maka di waktu yang sama juga kita akan mengidentifikasikan yang lain atau bukan mungkin teman kita juga orang lain itu sesuatu yang berbeda dengan eh, kita ataupun bahkan dengan teman-teman kita yang lain dengan karakter-karakter yang itu gitu ya. Itu yang disebut sebagai the others. Jadi eh, di satu sisi kita akan mengidentifikasikan identitas-identitas kita baik yang nampak di dalam penampilan, di dalam fisik kita, baik yang alamiah pemberian dari Tuhan maupun yang kita sendiri ciptakan atau kita sendiri buat gitu ya, maupun identitas-identitas yang memang di kemudian hari muncul karena faktor-faktor kesukaan, faktor lain ya, faktor lain yang terkait dengan hubungan sosial, komunitas. Kemarin ada komunitas anak jalanan, komunitas Vespa, gembel misalnya, yang mereka punya punya identitas gitu ya, punya ciri khas gitu.
pasti kalau komunitas Vespa Gembel ya komunitasnya mereka akan memakai kendaraan Vespa yang ekstrim gitu ya, yang ekstrim yang mungkin bagi halayak orang banyak Vespa itu ya tidak layak untuk dipakai gitu. Tapi bagi mereka ya itu menjadi ciri khas bahwa hal itu melekat di dalam komunitasnya gitu. Jadi di dalam prakteknya identitas ini nanti menyebar ya, tidak hanya identitas individu atau pribadi, tetapi juga bisa kepada kelompok-kelompok yang kelompok-kelompok kecil maupun kelompok-kelompok yang lebih besar lagi gitu ya. Coba misalnya kalau saya tanya Cica misalnya di sini, Cica ya, karena yang menyalakan kameranya Cica ya. Cica, coba kalau kalau misalnya saya minta Cica untuk memperkenalkan diri, tapi dengan cara mengenali identitas Cica. Coba eh, sampaikan ini identitas saya apa saja gitu. Singkat saja. Coba kira-kira apa, Cica? Baik, izin Bapak perkenalkan nama saya Cici Hanopia. Teman-teman bisa mengenali saya di lingkungan fisik, saya berjilbab dan mata saya agak kecil. Oh gitu ya. Nah itu dari fisik ya. Mungkin dari yang lain, dari Betul. hal yang lain ada yang ingin ditampilkan apa? Kalau berjilbab mungkin berasal dari agama mungkin ya, dari agama yang diyakini ya, ya itu. Betul, Bapak. Heeh. Mungkin ada yang lain, misalnya pinter apa gitu, pinter apa namanya masak atau apa gitu ya, tidak ada. Oh, betul, Bapak. Mungkin jikalau konteksnya ketika tidak berada di lingkungan kuliah, ketika kemarin KKN, biasanya kebanyakan yang mendampingi proses memasak itu saya seperti itu, Bapak. Oh ya berarti, nah, itu kalaupun misalnya itu dikenal oleh teman-teman, pasti akan mengenal sebagai yang pinter masak gitu ya. Nggak apa-apa itu juga itu menjadi salah satu karakter ya. Nah, coba kalau Betul, Neni Bapak. apa? Kalau Neni. Izin Bapak, sebelumnya perkenalkan nama saya Novianti. Mungkin jika diidentifikasi melalui konsep identitas ini, teman-teman akan mengenal saya sebagai eh, kalau di kalau konteksnya sama seperti Cica di KKN kemarin, maka saya akan dikenal sebagai orang yang selalu menyusun acara. Sebagai apa? Penyusun acara. Oh, seneng Iya, seneng menyusun acara gitu ya, memanage iya, acara gitu ya. ya Oh, memanajemen oh project. gitu ya. Dalam keseharian juga sering gitu dilakukan. Mungkin itu memanajemen diri sendiri aja ya, Pak. Oh gitu ya. Jadi Iya. senengnya mungkin perfeksionis gitu ya. Perfeksionis, segala sesuatu direncanakan sedemikian rupa gitu. Bener nggak gitu? Kurang lebih seperti itu. Nah, berarti itu ya. Jangan-jangan teman-temannya juga belum ada yang tahu juga ya. Nah, jadi rekan-rekan itu harusnya mengidentifikasi ya, mengidentifikasi identitas-identitas dari teman-teman kita. Coba nih saya ke ini nih, coba dulu ke yang laki-laki nih. Tata, coba Tata. Tata coba dijelaskan ciri khas dari Tata itu gimana nih ke teman-temannya. Sama nggak Cing yang dinilai oleh teman-teman? Oke, izin masuk. Baik, Ya. perkenalkan saya Tata Indika. Eh, Mungkin kalau orang-orang suka ngenalnya tuh suka nyanyi ataupun suka ngedit Pak, terkait PDD yang kemarin di KKN juga. Oh gitu PDD, ya. iya. Oh suka nyanyi ya. Udah kamera Pak. Teman-teman ini Tata pada tahu nggak bahwa Tata itu pinter nyanyi gitu atau hobi nyanyi? Pada tahu nggak? Masih di mute kayaknya tak Tahu kali Pak. tahu kayaknya ya. Iya. Tahu ya. Nah, biasanya kalau yang pinter nyanyi ya suaranya juga enak didengar biasanya gitu. Nah gitu ya.
Coba Rioso, Rioso apa yang yang ini yang diharapkan dikenal dari Rioso itu oleh orang lain apa? Kira-kira Rioso Wahyu. Masih di mute Rioso. Di sini. Apa sudah ada suaranya? Coba gimana Rioso? Ulangi lagi. Oh, Apa ya apa yang yang ingin saya dikenal harapkan dari atau Rioso teman-teman bisa oleh kenal teman-teman apa itu? ya? Cara saya bakat saya sebenarnya. Bakat saya itu saya kan jadi kordes ya di KKN Bapak. Saya punya bakat memimpin lah, tapi nggak saya tunjukkan masuk tim atau BRM sih gitu. Saya tunjukkan dengan cara yang lain. Itu Eh, baik. di KKN berhasil sampai akhir semuanya. Tapi saya kurang kurang dapat mendengar dengan jelas Rioso agak gimana suaranya gitu ya. Agak ngorolok, kurang jelas Rioso. Mungkin jaringan ya, mungkin jaring. Coba tidak apa-apa, nggak apa-apa, bagus. Coba sekarang lagi, biar lebih jelas nih, biar jelas. Kintar coba, Kintar dapat mendengar suara saya. Gimana Kintar? Dapat mendengar Bapak. Hmm. Gimana? Apa yang ingin dikenal dari Kintar oleh orang lain, atau oleh teman-teman lah setidaknya gitu. Mungkin kalau saya suka nanya ke teman-teman gimana first impression ketika lihat saya, kebanyakan katanya saya itu jutek dan suka apa ya, judes kalau bahasa Sundanya. Judas ya, iya iya. Terus, Terus juga mungkin kalau di KKN saya dikenalnya apa ya, pendiam. oh pendiam. Ini mungkin ya introvert ya, introvert ya. Bisa jadi. Hmm. Terus apa lagi? Terus apa ya? Paling itu aja sih Pak yang sering. Baik ya. Nah tadi ya, coba satu lagi lah. Satu lagi nih siapa nih? Eh, nih Jihan nih, biar enggak melamun. Gimana? Jihan. Ya, kalau Jihan gimana? Apa yang ingin dikenal oleh orang lain atau setidaknya orang lain sekarang sudah mengenal Jihan karakter apa gitu? Izin ya Bapak, Hmm. perkenalkan nama saya Jihan Marhens Cahusodo. Biasanya tuh orang lain kenalin saya sebagai punya sifat yang fun, friendly, kayak Hmm. Ya. SKSD mungkin. Terus lagi nggak dipakai kacamatanya. Heeh. Mungkin sekiranya segitu aja Pak. Ya, ya baik ya. Nah itu dulu ya sementara. Jadi eh, ini untuk lebih memahamkan ya apa itu identitas. Jadi sesungguhnya identitas itu kalaupun tidak di kita kenalkan, kalaupun kita tidak mengenalkan ke orang lain, secara alamiah identitas itu akan dikenal ya, akan disebut oleh orang lain ketika kita bersosialisasi atau berinteraksi dengan individu lain gitu. Karena itu sebagai apa? Sebagai pengenal ya tentunya sebagai pengenal supaya kita bisa melihat karakter orang lain. Kemudian di satu sisi juga kita dapat mengidentifikasi orang lain yang berbeda dengan kita atau konsep the others gitu ya. Itu sudah alamiah terjadi sehingga identitas itu tidak bisa dihapuskan gitu dalam diri setiap individu ataupun dalam konteks ini manusia gitu ya. Nah, namun nanti kita akan lihat juga ke depannya mengenai ada konteks-konteks lain seperti apa itu politik identitas dan lain sebagainya. Nah, setidaknya sampai sampai saat ini paham nggak identitas itu seperti apa? Jelas ya?
identity atau identitas ya. Jelas, Pak. Ya, oke saya lanjut dulu ya. Nanti kita diskusi lagi. Nah, ini ya. Jadi eh, identitas karena merupakan proses formasi identitas itu tidak hanya merupakan proses di mana seseorang merasa memiliki persamaan dengan yang lain atau menjadi bagian identitas kolektif tertentu, tapi juga pada saat yang sama identitas merumuskan kelianan atau otherness ya, atau tadi di others itu. Jadi pada satu sisi dia akan mengidentifikasi kesamaan, kesamaan-kesamaannya, dan pada satu sisi juga akan membuat jarak atau perbedaan-perbedaan itu. Nah, persamaan-persamaan dari individu itulah yang nanti akan melahirkan kelompok-kelompok persamaan identitas disebutnya. Yang kemudian melahirkan biasanya apakah itu senasib sepenanggungan, apakah itu mungkin juga kesamaan identitas. Contohnya kesamaan identitas itu misalnya sesama penghobi batu akik misalnya. Lah mereka biasanya ngumpul-ngumpul dan enjoy dan eh, apa namanya menyenangkan mungkin bagi mereka. Ada juga komunitas yang ini ya setiap malam itu ngumpul-ngumpul mungkin membicarakan mengenai hobi otomotif misalnya. Ya, itu setiap malam ataukah mungkin setiap hari apa gitu kan. Nah, mereka pada satu sisi mengidentifikasi kesamaan-kesamaan dari identitas mereka gitu ya. Nah, tapi biasanya itu terjadi kepada identitas yang bukan ini ya, yang bukan berasal dari identitas bawaan gitu. Identitas bawaan biasanya jarang terjadi. Ada nggak perkumpulan otak orang bermata sipit misalnya? Kan jarang ada ya. Jarang ada perkumpulan orang bermata sipit gitu. Biasanya itu ya eh, saya jarang mendengar gitu seperti itu. Biasanya mereka mengidentifikasikan kesamaan identitas itu dari hal-hal yang dibuat biasanya atau dari hal-hal yang mungkin itu berasal dari kesukaan ataupun dari kecenderungan-kecenderungan yang sama gitu. Atau misalnya, mohon maaf ya, walaupun ini mungkin dalam dataran tertentu dianggap oleh menyimpang oleh banyak orang, misalnya kesamaan mereka-mereka yang punya identitas eh, melambai misalnya, dalam tanda petik melambai atau banci gitu ya. Nah, itu kan mereka juga karena mungkin ada senasib sepenanggungan gitu ya. Mungkin saja merasa dirinya itu senasib sepenanggungan, maka mereka kemudian membentuk satu komunitas eh, namanya komunitas gay misalnya. Atau yang kalau yang perempuan itu namanya lesbian misalnya, komunitas lesbian. Sering dengar ya yang seperti itu ya. Dan mereka biasanya menghimpun diri karena mungkin ada kesamaan, ada juga mereka enjoy gitu ya, merasa ya apa senang gitu, merasa senang dengan satu komunitas itu, di mana di satu sisi mereka mungkin kalau di komunitas umumnya direndahkan gitu kan, direndahkan atau misalnya dianggap sebagai apa ya punya kelainan atau apa gitu, tapi di sisi lain karena kesamaan itu mereka punya punya rasa senasib sepenanggungan sehingga nyambung gitu. Apakah itu yang gay, apakah itu lesbian atau nama yang lebih ininya yang lebih apa namanya lebih kompleks lagi disatukan LGBT misalnya seperti itu. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, kemudian mereka biasanya ambil jarak gitu ya. Ambil jarak misalnya mereka-mereka yang suka bermain merpati misalnya, adu merpati misalnya, pasti mereka itu ada kelompoknya itu. Saya lihat itu ada klubnya besar-besar. Bahkan merpati itu eh, yang juara adu balap merpati itu bahkan ada yang harganya miliaran ya merpati seperti itu tuh. Saya juga kadang sok mikir gitu, aneh. Ngapain sih mereka tuh ngurusin merpati gitu? Terus rata-rata itu kadang-kala kan karena merpati itu harus di ini ya, harus dilatih, terus siang malam pakai diberi vitamin segala macam sampai-sampai
ada beberapa penghobi itu mereka tidak sempat mengurus diri sendiri gitu, kucel gitu. Ada yang seperti itu gitu. Tapi itu kesukaan mereka dan mereka bisa nyambung dengan penyuka merpati lain dan bisa seharian, masak 2 hari, 3 hari. Bahkan saya lihat tuh ada kontes-kontesnya gitu ya, merpati itu. Tahu kan ya, seperti itu ya, tahu ya. Di itu ada lapak-lapaknya biasanya itu. Nah, itu kalau yang berbasisnya kesenangan ya, hobi gitu, kesukaan. Belum lagi kalau berbicara hobi yang lain yang unik-unik kayak hobi layangan misalnya, ya. Ada hobi juga apa ya itu hobi yang ngumpul-ngumpul ngumpulin perangko misalnya ya. Dan segala macam lah, segala macam. Saya kira mungkin bagi orang yang tidak punya kesamaan kesukaan itu orang sih ngapain gitu ya, orang-orang aneh. Misalnya di musim hujan mereka bawa-bawa layangan gitu kan, mau ngapung kenal kok mah eta na ge kan hujan gitu ya. Tapi bagi mereka kan ya enjoy aja ngumpul-ngumpul gitu. Syukur-syukur tidak hujan seharian katanya gitu. Saya sering lihat seperti itu ya. Kalau kalau layangan kebetulan saya tahu banget karena saya juga penghobi ya. Penghobi layangan karena tahu klub-klub di Jawa Barat tahu saya gitu. Dan itu serius ya ada klubnya gitu. Nah, identitas bukan hanya dibentuk melalui ikatan kolektif tentang kesamaan atau sense of belonging, tapi juga melalui kategori-kategori pembeda atau sense of difference ya. Nah, tadi ya. Jadi pada satu sisi juga membentuk kesamaan, maka pada sisi yang lain secara otomatis itu akan membentuk pembeda-pembeda yang lambat laun akan mengambil jarak ya kita dengan mereka-mereka. Karena tentunya eh, mereka-mereka yang menganggap dirinya itu berbeda dengan orang yang lain itu mungkin akan ada jarak jarak pembeda karena dia takutnya mungkin mengganggu orang lain gitu karena orang lain tidak suka gitu. Misalnya eh, saya misalnya suka bermain suling gitu kan. Tapi di lingkungan saya ada banyak orang yang tidak suka suara suling misalnya suara seruling misalnya. Tentunya saya pasti akan mengambil jarak ya. Misalnya saya akan meniup seruling tidak berdekatan dengan orang-orang yang tidak suka mendengar seruling misalnya. Atau misalnya saya suka dangdut ya, musik dangdut. Pastinya ketika saya menyalakan musik dangdut, saya tidak akan keras-keras ketika tahu ada teman-teman saya yang tidak suka musik dangdut. Ya sukanya musik yang lain ya, rock ataupun musik-musik yang bukan itu gitu. Nah, tapi kalau misalnya ada sesama yang suka dangdut, pastinya kita ngumpul-ngumpul gitu ya, dengerin musik bareng gitu sambil ngopi-ngopi segala macam gitu. Nah, itu ya rekan-rekan sekalian. Itu yang kedua ya yang perlu dijelaskan bahwa jangan aneh kalau misalnya ya nanti ada klub-klub musik itu berbagai macam. Dia misalnya ada yang orang yang ingin dikenal dari kesukaan musiknya, seperti misalnya tampil dari rambutnya seperti orang-orang punk misalnya. Orang-orang punk itu kan karena dia berawal dari musik punk juga gitu ya. Atau orang-orang dangdut mungkin ada juga dangdut yang ingin dikenal dari rambutnya misalnya, rambutnya yang keriting-keriting misalnya gitu seperti itu. Kayak kayak Oma Irama. Kayak Oma Irama gitu kayak gitu. Nah, itu menjadi identitas ya kayak Porsa Oma Irama gitu kan. Itu identitas ya eh, apa mereka dikenal dari pembawaan fisiknya mirip-mirip dari penyanyi dangdut lawas gitu kan. Kemudian juga mereka apa namanya itu membawa gitar yang mungkin representatif ya sebagai gitar melodi atau gitar apa yang sesuai dengan musik dangdut misalnya atau dengan tampilan-tampilan lain yang lekat dengan musik-musik eh, yang menjadi ciri khas dari soneta misalnya Roma Irama kan banyak yang seperti itu gitu. Maka dari gaya bicara juga dimirip-miripkan gitu. Nah, kadang-kala seperti itu. Jadi di dalam praktek kehidupan sehari-hari tentunya kita sudah mulai mengenal ya apa itu identitas ya. Identitas yang tidak hanya berasal dari fisik, kita sendiri yang kita bawa dari lahir,
atau dari fisik yang tidak dibawa dari lahir. Kayak kerudung itu kan tidak dibawa dari lahir ya. Kerudung itu karena mungkin berasal dari keyakinan kita terhadap salah satu agama yaitu Islam misalnya gitu. Atau tampilan-tampilan lain misalnya memakai perhiasan apa itu misalnya pakai gelang bahar gitu kan. Kalau budayawan-budayawan itu ada yang pakai gelang bahar ya. Itu jadi ciri khas. Eh, ada juga yang pakai tampilan-tampilan kayak budaya Sunda ya, memakai baju-baju adat Sunda ataupun mungkin juga baju-baju adat suku Jawa ataupun yang lain ya, Batak dan lain sebagainya. Tapi saya kira itu kalau di kehidupan modern jarang orang ya menggunakan seperti itu ya, cuman satu dua gitulah ada gitu. Nah, itu rekan-rekan, ada yang ingin tanyakan dulu nggak sebelum saya lanjutkan mengenai identitas ya. Mohon maaf, artikulasi suara saya mungkin kurang ini ya agak berdengung gitu ya, karena sedang ini apa batuk dan peluk berat ini ya. Kebetulan saya sedang kurang fit ya, kurang sehat gitu kan, sehingga suaranya itu agak artikulasinya mungkin kurang dapat didengar dengan jelas gitu ya. Baik, saya lanjut dulu ya ke karakter dari identitas. Nah, sekarang kita lanjutkan kepada pengkajian ciri ya dari identitas itu sendiri. Ini tentunya saya rangkum dari berbagai buku yang eh, sebagian sudah saya berikan atau belum ya ke rekan-rekan, saya lupa, nanti saya cek lagi, saya nanti berikan kalau belum ya. Sebagian sudah diberikan kalau nggak salah ya buku-buku ya, buku-buku literatur ya. Nah, itu saya ambil, ini juga saya ambil dari buku-buku yang diberikan kepada teman-teman gitu. E-book yang diberikan kepada teman-teman. Nah, ini karakter ya atau ciri dari identitas itu. Yang pertama adalah bahwa identitas itu dapat berasal dari agama, ideologi, hobi, atau kecenderungan kesukaan, etnis, suku bangsa, dan komunitas-komunitas tertentu gitu ya. Dan komunitas-komunitas tertentu. Jangan khawatir rekan-rekan ya, penyampaian saya ini direkam dari awal sampai akhir. Jadi nanti juga saya berikan rekamannya supaya dapat didengar ulang ya. Atau nanti ke YouTube saya akanlah di di-upload ke channel YouTube supaya nggak terlalu berat. Kalau kalau teman-teman harus mendownload kan berat ya. Pasti besar ininya gitu. Berapa giga biasanya. Nah, identitas itu dapat berasal dari agama, ya. Nah, tadi sudah saya jelaskan sebetulnya. Jadi identitas itu dapat berasal dari agama. Contohnya apa? Identitas yang berasal dari agama itu ya kayak kerudung itu, kayak kerudung, kayak tasbih misalnya. Tasbih itu eh, ada ajengan ataupun kiai-kiai yang kemana-mana itu dia bawa tasbih gitu ya. Bawa tasbih mungkin itu membantu dia ketika dia melakukan bacaan-bacaan ya, membaca bacaan-bacaan doa ataupun zikir-zikir gitu supaya memudahkan dia. Itu kan awalnya dari tradisi Hindu sebetulnya. Dari tradisi Hindu dan Buddha gitu. Bahwa orang-orang Buddha itu ya sering memakai hitungan-hitungan seperti itu ketika berdoa, yang kemudian oleh Wali Songo diislamisasi sedemikian rupa dan menjadi ciri khas. Ada kiai-kiai yang tradisional yang kalau menghitung doa-doa ataupun bacaan-bacaan zikirnya itu menggunakan tasbih misalnya, atau memakai pakaian-pakaian tertentu ya yang punya ciri khas. Islam misalnya memakai jubah segala macam ya, berjenggot gitu. Nah, itu identitas-identitas yang berasal dari agama. Bisa juga dari ideologi, misalnya ada ada seorang ini ya, seorang yang senang pada ideologi komunis misalnya. Misal ini misal ya. Bisa saja Anda memakai pakaian-pakaian yang ada palu arit gitu ya. Misalnya atau ada seorang aliran apa itu nasionalis misalnya suka Bung Karno gitu ya.
foto-foto Bung Karno yang kemudian disablon di kaos gitu ya. Atau mungkin eh, banyak hal ya di di celana, di baju ataupun di tas kita, gantungan-gantungan kunci yang ada eh, apa namanya simbol-simbol dari nasionalisme, misalnya burung Garuda atau merah putih ataupun apalah ya yang menjadi ciri khas dari nasionalisme gitu ya, dari Sabang sampai Merauke gitu. Nah, itu ada juga yang seperti itu. Contohnya misalnya ada ormas-ormas yang dia tempelkan di bajunya itu merah putih misalnya. Sering lihat ya. Kayak Pemuda Pancasila misalnya Gibas ataupun ormas-ormas itu dia sering tempelkan di bajunya itu merah putih. Atau Anda sendiri kan juga BEM misalnya BEM. BEM itu sering ada baju BEM-nya ya, baju BEM yang dikasih merah putih gitu. Maksudnya apa? Merah putih itu kan berarti pengakuan Anda terhadap keseluruhan suku bangsa di negara Indonesia ini bahwa Anda sebagai seorang intelektual tidak membeda-bedakan suku, bangsa, agama dan sebagainya. Sehingga diberikanlah identitas itu bahwa ideologi itu disebutnya adalah ideologi nasionalis gitu ya. Anti primordial, kemudian juga apa namanya anti sektarian, tidak rasis gitu dan sebagainya. Sebagai perlawanan terhadap ide-ide yang sentuhnya sektarian dan rasis gitu ya. Jadi menunjukkan merah putih itu kan keindonesiaan gitu ya. Nah, ada juga yang berdasarkan hobi atau kecenderungan kesukaan. Ini tadi sudah saya jelaskan. Misalnya salah satunya ya tadi ya dari tampilan-tampilan. Misalnya juga bisa juga mungkin Anda apa namanya membawa aksesoris-aksesoris yang menunjukkan Anda anak motor misalnya atau Anda anak penghobi mobil balap misalnya segala macam ya. Nah, atau lain sebagainya lah. Penghobinya hobi itu macam-macam ya. Ada hobi binatang, melihara binatang, reptil segala macam. Ada juga hobi itu dari mulai yang nggak terpikirkan oleh kita sampai yang besar-besar, hobi yang besar-besar misalnya ada penyuka tanaman hias ya, bonsai dan sebagainya. Sampai ada hobi-hobi yang suka mengoleksi misalnya binatang-binatang yang tidak lazim ya, seperti misalnya jangkrik gitu ya, atau misalnya apa hobi binatang apa yang mungkin bagi orang lain itu menjijikan gitu ya. Mengoleksi misalnya seperti iguana ataupun apa ular gitu ya, tuh reptil dan sebagainya. Nah, itu saya kira sudah paham lah kalau tentang hal ini gitu. Nah, kemudian terkait dengan etnis dan suku bangsa ini biasanya ada juga sih karakter walaupun ini kalau di zaman sekarang itu jarang juga sih orang menampilkan terkait dengan etnis ya kecuali yang sangat menonjol itu Batak ya Batak misalnya kalau orang Batak itu kemanapun kita dapat mudah mengenali karena juga punya identitas ngomongnya yang unik gitu ngomongnya apa namanya itu bisa dikenali dengan bicara yang tinggi nadanya juga tinggi gitu ya. Nah, tapi Sunda juga dapat dikenali dari omongannya yang unik juga Sunda itu. Misalnya tidak bisa mengucapkan beberapa lafal ya, seperti huruf apa itu F apa V ya Sunda itu nggak bisa kayaknya. Jadi P lagi gitu kan. Nah, jadi V kalau nggak salah itu V ya. Nggak bisa mengucapkan huruf V tapi jadi P gitu kan ininya. Nah, seperti itu. Terus kemudian kalau Sunda biasanya bicaranya lemah lembut, mendayu-dayu. Terus kemudian kalau Jawa juga berbeda-beda ya. Kalau ada Jawa Jawa Solo, Jawa Surabaya itu berbeda. Kalau Jawa Solo itu terkenal dengan eh, bahasa Jawa yang paling halus ya. Biasanya kalau Jawa Solo itu, kalau Jawa Surabaya itu menengah gitulah, menengah kalau Jawa Surabaya ke sana itu. Tapi ada Jawa yang cenderungnya cablak gitu. Orang orang Jawa itu menyebutnya cablak karena eh, apa keras suaranya tuh keras, kayak Jawa Brebes, Jawa Banyumasan gitu. Itu terkenal dengan Jawanya yang agak cablak gitu ya. Keras suara yang keras, kemudian juga apa ya tidak lemah lembut gitu ya tidak lemah lembut karena mungkin itu
kebiasaannya seperti itu gitu ya. Jadi apa namanya itu hal itu pun bisa dikenali. Bahkan sebetulnya mungkin Anda juga bisa mengenali ya. Misalnya saya aslinya orang mana gitu dari apa namanya dari logat ketika saya berbicara ya. Atau misalnya Pauziah ya, Pauziah Nurpadilah. Misalnya Pauziah kalau berbicara orang bisa melihat, bisa mendengar bahwa Pauziah ini aslinya orang mana gitu. Pauziah orang mana aslinya? Pauziah Bekasi, Pak. Bekasi ya. Kalau Bekasi itu Betawi apa Sunda? Apa ini? Betawi. Lebih ke Betawi, Pak. Betawi ya lebih cenderung ke Betawi. Nah, Betawi itu biasanya kan ada ciri khasnya ya. Ada ciri khasnya orang Betawi itu kayak saya si pitung itu kalau ngomong itu biasanya. Jadi kayak Mandra, kayak apa itu Benyamin S ya. Benyamin S gitu kalau ngomong itu. Atau Rano Karno gitu ya. Itu kalau Betawi itu sebetulnya kan ini ya, apa namanya itu ya rumpun etnis ya, etnis juga sebetulnya Betawi itu. Betawi itu biasanya mereka itu Jawa bagian barat, tapi tersebar gitu ya, tidak hanya di Jakarta ya, tidak hanya Jakarta Barat, Timur, Selatan ataupun Utara atau pusat, tapi juga ada Bekasi, ada mungkin juga Tangerang gitu ya, ada Tangerang gitu kan, Betawi itu biasanya sih begitu biasanya. Nah itu bisa dilihat ya. Nah tapi juga ada orang-orang yang sedikit orang yang sulit ya untuk dikenali dari bahasanya karena mungkin ada yang tidak menonjolkan ciri khasnya. Tapi kalau misalnya dia aslinya Sulawesi gitu ya, Sulawesi Selatan, orang Sulawesi itu kalau ngomong mudah dikenali. Kalau kita sering 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 ini apa namanya itu punya teman gitu ya, punya teman ataupun sering berhubungan dengan orang-orang dari berbagai etnis, itu kita bisa mengenali. Atau Madura. Madura itu punya cengkok dan juga punya model suara yang kayak Kadir itu, kayak si Kadir itu, bintang film dulu yang udah meninggal ya. Si Kadir itu, kayak si Kadir, kayak eh, siapa itu? Profesor Mahfud MD. Kalau ngomong tuh gitu, kayak kayak tukang sate gitu. Kayak tukang sate Madura, ngomongnya gitu. Tuh, orang-orang Madura itu kayak punya tekanan-tekanan ataupun punya apa ya, ciri khas lah gitu. Atau orang Sulawesi, biasanya kalau orang Sulawesi itu ngomongnya keras ya, karena terbiasa dengan bicara yang seperti itu, Sulawesi Selatan gitu ya. Nah, bahkan biasanya lebih detail lagi, itu kalau misalnya di Sunda pun, Sundanya itu Sunda Bandung, antara Sunda Bandung dengan Sunda apa itu Cianjur berbeda ya. Cianjur lebih halus ya. Atau di Tasik pun misalnya Tasik, jangankan di ini ya, Tasik aja. Di Tasik itu ada Tasik daerah Galunggung, ada Tasik daerah kota, ya daerah kota tuh daerah misalnya Tawang ke sana itu ada sejenis ini ya kalimat bunyi-bunyi yang di lalu-lalu gitu ya, berbeda dengan di daerah Galunggung gitu ya. Nah saya itu punya teman ya, padahal namanya itu sebetulnya Ridwan namanya. Ridwan. Tapi karena dia itu orang Bandung, dipanggil itu kalau dia ini tuh dia sering ngomong edek-edek gitu ya. Edek itu mau ya, mau apa gitu. Dia sering ngomongnya itu edek 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 naon gitu ya. Jadi kayak mau apa tuh edek gitu. Edek itu mau gitu, mau melakukan apa gitu. Kalau di Bandung tuh biasa gitu. Sehingga akhirnya karena dia tinggal di Tasik, jadinya dipanggilnya si edek gitu. Panggilnya si Edek padahal namanya Ridwan ya padahal namanya itu Ridwan sebetulnya jadi panggilannya jadi Ridwan Edek gitu. Nah jadi seperti itu ya. Nah itu menjadi ada ciri khas gitu ya, ada ciri khas kesukaan apa namanya itu ada juga yang identitas itu dibentuk dari keahlian, ada juga yang dari keahlian orang kemudian diberikan identitas karena keahliannya. Contohnya misalnya
di daerah Padakemang itu ada tokoh namanya itu Aceng Bulldozer gitu ya. Aceng Bulldozer. Itu terkenal itu tokoh itu. Aceng Bulldozer tapi udah meninggal kayaknya sekarang itu. Aceng Bulldozer karena dia terkenal sebagai orang yang sejak zaman Galunggung dulu meletus dia sering menjadi operator bulldozer gitu. Jadi orangnya sudah dikenal gitu ya, sudah dikenal paling pinter mengendalikan bulldozer kalau misalnya mau ambil pasir segala macam itu. Atau di sana tuh di daerah Negarawangi itu ada Aan Pelek ya. Aan Pelek gitu. Mungkin ada orang Tasik ya. Sering lewat Jalan Negarawangi itu ada di sebelah kiri kalau dari arah Unsil yang mau ke Mayasari itu ada Aan Pelek di sana. Aan pelek itu sebetulnya namanya Aan ya, tapi karena dia punya keahlian ngurusin pelek motor gitu kan, mengembalikan pelek motor yang apa namanya kurang normal menjadi enak lagi dipakai, kemudian dia dikenal menjadi Aan pelek gitu. Itu kan identitas ya. Orang mungkin karena kemampuannya, karena keahlian dari Aan itu yang sering mengurusi pelek itu kemudian dipanggil sebagai Aan pelek gitu. Banyak juga ya yang dikenal misalnya ada juga yang misalnya Cecep Gundul ya, Cecep Gundul. Pada dia terkenal dulunya itu sering digundulin rambutnya itu. Tapi sekarang kan gondrong, tapi hanya orang walaupun dia gondrong dia dipanggilnya Cecep Gundul gitu. Sampai sekarang ada orangnya itu, Cecep Gundul gitu ya. Ada juga Opik Bedog gitu misalnya ya. Di daerah Manunjaya itu ada namanya Opik, bukan Pak Taufik ya. Kalau Pak Taufik dosen ya. Tapi ini Opik Bedog ini namanya ada. Di daerah Manunjaya itu ada tokoh yang sangat terkenal, tukang ngomean bedog gitu, tukang ngian bedog, pandai pandai besi. Namanya Pak Opik gitu. Pak Opik sehingga karena dia pandai pandai dalam membuat ini ya perkakas, maka disebutnya Opik Bedog gitu. Nah, itu menunjukkan ya identitas yang kemudian orang lambat laun supaya mudah gitu kan membedakan maka opik bedog lah seperti itu gitu. Nah, banyak juga yang misalnya untuk kepentingan-kepentingan lain identitas itu untuk memudahkan orang atau menjadi ciri supaya memudahkan alamat segala macam misalnya ya, nama jalan dan lain sebagainya. Ya misalnya ya eh, Anda supaya mudah, Anda mengadakan kegiatan, ya, Anda misalnya ingin ini ya memperbaiki kendaraan ataupun variasi mobil, misalnya dekat di daerah Hajat ya, di daerah Hajat itu ada variasi mobil namanya apa ya? eh Lupa saya. Variasi mobil yang terkenal itu apa? Yang di Hajat itu. Nah itu kan dekat ruang ide ya, dekat ruang ide. Ya udah patokannya misalnya sebelah ruang ide misalnya atau sebelah TMC rumah sakit TMC gitu. Itu kan identitas ya sebetulnya yang digunakan untuk kepentingan lain yaitu untuk kepentingan memudahkan identifikasi alamat gitu ya. Identifikasi alamat gitu. Misalnya saya kalau saya kan di daerah Galunggung ya di, di daerah Sukaratu Galunggung rumah saya. Nah, itu kalau misalnya ada orang yang ingin ke rumah saya dan belum tahu, mudah saja karena rumah saya itu pas pertigaan kantor desa gitu, kantor desa Sukaratu atau pas puskesmas ya, karena puskesmas dan kantor desa itu berpinggiran ya. Udah saja, Mas Iban kalau ininya apa katanya dekat mana rumahnya? Ya udah saja kalau ingin ke rumah saya eh, cari saja kantor desa Sukaratu dan di depannya itu ada pertigaan. Nah, pas rumah saya pas pertigaan gitu. Itu kan identitas tapi digunakan untuk kepentingan memudahkan orang mengenali ataupun untuk kepentingan-kepentingan hubungan sosial gitu ya. Nah, seperti itu rekan-rekan sekalian. Jadi identitas itu sebenarnya bisa berasal dari agama, bisa berasal dari ideologi, hobi, kecenderungan, kesukaan, kemampuan seseorang ataupun apa namanya pengakuan-pengakuan orang lain terhadap kemampuan orang yang bersangkutan gitu ya dan lain sebagainya. Sehingga dalam kaidah itu, identitas itu dapat menjadi petanda pertemanan dan permusuhan gitu ya. Tadi ini karena berasal dari konsep persamaan dan the others gitu. Mereka yang sama itu menjadi pertemanan dan mereka yang berbeda itu kadangkala menimbulkan permusuhan gitu ya atau prasangka gitu.
Nah, identitas itu dapat menjadi perhimpunan yang fanatik, namun bisa juga cair gitu ya. Tadi sudah saya jelaskan bahwa ada identitas-identitas yang sangat fanatik gitu. Misalnya contohnya ya kayak identitas ini ya Persib Bandung misalnya. Itu dalam beberapa hal itu fanatik ya atau misalnya identitas para supporter Persebaya atau apa namanya? Persebaya misalnya. Itu kan kadangkala hal-hal yang seperti itu fanatis gitu ya, fanatik gitu kan. Nah, supporter-supporter yang seperti itu. Ada juga yang cair gitu ya, kayak hobi-hobi itu kan rata-rata cair. Ada perkumpulan penggemar pemancing gitu ya. Jadi dia ada grup-grup WA-nya, ada grup di Facebook misalnya perkumpulan hobi hobi mancing gitu. Tapi mereka nggak punya aturan yang pasti gitu kan ya, bebas-bebas aja. Cuman mungkin untuk mengetahui jadwal ada mancing di mana, apakah ada mancing bareng dan sebagainya. Mungkin begitu sih untuk jadwal-jadwal yang mungkin bisa eh, apa diikuti bersama gitu. Ada yang cair begitu, ada yang padatik gitu ya. Kayak misalnya grup sepeda motor kayak ada ya yang penelitian rekan ada yang penelitian mengenai briges misalnya. Briges ataupun ekstasi gitu ya. Yang di sisi lain itu cair, ada yang cair, ada yang fanatik juga gitu ya. Fanatik terhadap klub motor apa, Harley Davidson dan lain sebagainya, atau mobil dan sebagainya. Nah, kemudian juga identitas itu pada kenyataannya akan selalu diikuti oleh perjuangan individu at- atau kelompok ya di dalam menyebarkan atau mengenalkan identitasnya tersebut. Nah, proses tersebut biasa disebut sebagai politik identitas gitu rekan-rekan. Jadi dengan demikian bahwa politik identitas itu apa gitu. Pertanyaannya kan begitu ya. Jadi politik identitas itu adalah perjuangan individu atau kelompok dalam menyebarkan atau mengenalkan identitas identitas mereka tersebut ya atau mensejajarkan identitas mereka dengan identitas yang lain atau ingin menjadi identitas yang mayoritas atau dominan gitu. Jadi motifnya itu bisa saja karena ingin mengenalkan kalau identitas dia baru belum tersebar luas. Kalau misalnya sudah tersebar luas tapi masih dianggap eh, minor, maka kemudian ingin mensejajarkan dengan identitas-identitas lain misalnya. Bisa juga kalau sudah sejajar, maka kepentingannya itu kadangkala ingin menjadi dominan gitu ya. Contoh misalnya identitas Islam. Islam kan paling dominan, ya. Sehingga mereka karena mereka paling dominan, maka dalam beberapa hal ingin ingin memperlihatkan dominasinya itu misalnya terlihat dalam kontestasi Pilkada DKI Jakarta antara Ahok, Anies Baswedan saat itu ya. Ketika Pilkada DKI Jakarta yang sangat kental dengan nuansa politik identitasnya gitu. Nah, jadi ingin memperlihatkan bahwa Jakarta ini kan ibu kota negara yang tentunya sangat sensitif ketika pemilihan gubernur Jakarta itu maka Islam sebagai dominasi agama paling banyak di Indonesia maka ingin menguasai dengan berbagai cara dengan salah satunya adalah apa melakukan politisasi agama misalnya kemudian politik identitasnya digunakan untuk apa namanya menjatuhkan lawan politik yang lain misalnya Ahok karena Ahok itu bukan Islam ya non Islam misalnya kemudian didiskriminasikan sedemikian rupa supaya masyarakat yang sebagian besar beragama Islam di DKI Jakarta saat itu supaya tidak memilih Ahok misalnya bisa juga begitu ya. Nah, jadi kepentingan dari politik identitas itu, kalau dia belum terkenal, maka fungsinya menterkenalkan atau eh, ini ya, mensosialisasikan. Kalau dia sudah dikenal, maka kepentingannya itu biasanya mensejajarkan dengan ini ya, dengan identitas lain gitu. Ya, misalnya sekarang identitas identitas Hindu nggak mungkin Hindu itu ingin mendominasi Islam nggak mungkin karena stepnya itu Hindu itu sekedar yang mengenalkan karena dia minoritas nggak mungkin dia Hindu itu ingin mendominasi di Indonesia karena nggak mungkin terjadi gitu
Malah kalau dia ingin mendominasi, mungkin akan menimbulkan apa namanya itu perlawanan dan itu membahayakan komunitasnya, misalnya seperti itu. Yang mungkin saja terjadi di dalam upaya-upaya untuk mendominasi itu adalah dari kalangan mayoritas, yaitu seperti identitas Islam misalnya. Nah, teorinya begitu rekan-rekan ya. Nah, terus gini ya contohnya misalnya. Contohnya komunitas apa yang mereka itu kepentingannya ingin ingin memperkenalkan misalnya. Contohnya komunitas lesbian. Lesbian itu kan mereka ada, identitasnya mereka ada, tapi mereka itu kan tidak diterima di halayak masyarakat itu. Kemudian dengan berbagai cara mereka menterkenalkan melalui kampanye-kampanye ke kampus-kampus masyarakat. Masyarakat yang dianggap dapat menerima terlebih dahulu misalnya dengan konsep humanisme, liberalisme, persamaan ide, gagasan itu biasanya mereka ke kampus-kampus gitu yang relatif banyak kalangan intelektualnya dibandingkan ke kampung-kampung karena kalau ke kampung-kampung kan pasti akan menimbulkan resistensi yang besar tentunya akan kontraproduktif ketika ada upaya untuk memperjuangkan untuk menyetarakan itu gitu. Nah gitu jika ya politik identitas itu nanti ada tahap-tahapnya ya, ada tahap-tahapnya. Tentunya tahap-tahap itu diikuti oleh identitas-identitas yang ingin melakukan perluasan-perluasan identitasnya ataupun ingin eh, di setidaknya ingin eh, diterima di identitas-identitas lain atau misalnya ingin mendominasi. Biasanya kalau yang ingin mendominasi itu mengukuhkan dominasinya bagi mereka yang sudah mayoritas identitasnya itu gitu ya identitasnya itu. Jadi kayak anak jalanan nggak mungkin anak jalanan itu apa namanya mereka melakukan melakukan kampanye-kampanye semua orang Indonesia harus menjadi anak jalanan kan nggak mungkin gitu. Karena sedikit ya, sedikit dibandingkan orang pada umumnya. Dan rata-rata orang itu menganggap anak jalanan itu sebagai sampah masyarakat atau misalnya mungkin dianggap sebagai kalangan yang rendah gitu ya, atau mungkin juga orang-orang yang dibuang oleh keluarganya gitu. Kan begitu kan pandangan kita kan begitu pandangan umum kita. Padahal sebetulnya kan anak jalanan juga bukan semua orang yang seperti itu gitu. Ada mereka juga yang memegang teguh prinsip. Misalnya mereka juga rajin beribadah sesuai dengan agamanya. Ada yang mereka juga jujur, bahkan lebih jujur dari lebih jujur dari orang-orang yang berpendidikan kadang-kala mah gitu ya. Maksudnya mereka tidak mencuri gitu kan. Kemudian juga ya apa namanya baik lah gitu ya. Ya walaupun sebagian juga ada yang itu tergantung orangnya juga sih ya gitu. Nah, tapi kan pandangan umum orang terhadap anak jalanan itu kan jelek gitu. Rata-rata kan jelek gitu. Kalau pandangan orang kepada mahasiswa kan bagus. Mahasiswa itu kan kalangan menengah ke atas gitu. Jadi Anda itu kan mahasiswa ya. Masyarakat Indonesia memandang mahasiswa itu kan kalangan orang-orang yang terpelajar. Orang-orang yang apa namanya itu menengah ke bawah. Makanya sering disebutnya itu kalau dalam ilmu sosiologi itu masyarakat menengah disebutnya itu. Konsepnya itu masyarakat menengah Anda itu. Masyarakat menengah itu adalah masyarakat yang dia akan beranjak kepada masyarakat atas gitu. Masyarakat atas itu mungkin kalau dia sudah menjadi seorang pakar gitu kan, sudah Anda mungkin berarti menjadi apa namanya guru besar atau menjadi guru gitu ya dan sebagainya gitu. Sudah bermanfaat jadi kepada masyarakat. Orang menyebutnya sudah jadi orang gitu. Padahal kan Anda tuh nggak orang sama sebetulnya. Anda kan orang, tapi kan ada istilah di dalam masyarakat itu kayak terus jantan jalmi cenah gitu. Terus jantan jalmi memang akhirnya can jelma gitu. Memang sekarang itu Anda bukan manusia kan sama manusia gitu. Maksudnya itu jadi orang yang mungkin bermanfaatnya banyak bagi orang lain gitu ya. Menjadi orang itu dalam arti bahwa Anda itu apa namanya itu sudah mandiri, misalnya punya penghasilan yang layak segala macam itu baru dikatakan sebagai orang dalam tanda petik gitu. Padahal itu nggak tepat juga sih ya penyebutan orang itu kan sekarang juga orang gitu. Oh, dulu juga dari dulu juga ketika Anda lahir tuh namanya itu orang gitu. Gitu kan ya. Nah, itu ya rekan-rekan itu karakter dari identitas ya.
Mungkin ada yang ingin ditanyakan dulu atau ada yang ingin berpendapat dulu. Saya persilakan ya sambil istirahat dulu sejenak Izin saya. bertanya, Pak. Oh iya, silakan. Silakan. Siapa ini? Eh, Syafira, Pak. Oh, Safira. Ya, silakan Safira. Eh, Baik, Pak. Terkait identitas, apabila menyinggung soal LGBT, apakah sebuah negara itu baiknya harus mengakomodasi identitas tertentu atau justru harus bersikap netral, Pak? Mengingat LGBT itu kan di Indonesia sebuah identitas yang tidak diterima keberadaannya gitu, Pak, oleh sebagian orang, bahkan kebanyakan orang di Indonesia. Oh, Mungkin baik segitu, ya. Pak, cukup. Baik ya, baik Safira ya. Riosa mau bertanya sekalian? Itu resen? Oke, Pak, saya mau bertanya terkait Ya, ya silakan. terkait Sekalian ini nanti saya kenapa menjawabnya sekalian nanti. kadang ada satu kelompok ya kenapa terkadang ada satu kelompok identitas yang dikenal oleh banyak orang yang mana mereka tuh suka memaksakan ide-ide kelompok mereka sendiri gitu tentang kesukaan kolektif mereka lalu mereka mencoba memaksakan agar ide-ide mereka itu meresap ke dalam jiwa orang lain gitu misalkan kayak kelompok vegan, kelompok tadi lesbian, kelompok feminis, kelompok ormas-ormas agama gitu dan sebagainya. Kenapa bisa ada seperti itu Pak di Indonesia? Terima kasih. Ya, meresap meresap seperti apa ya biasanya? Ingin diikuti atau bagaimana? Ya, Itu so. tuh ya, jadi mereka mencoba untuk memaksakan agar ide mereka Oh tuh ya, ya, ya. diterima atau diterapkan gitu sama orang lain. Ya, baik ya. Ya, saya akan komentari mungkin yang Sapira dulu ya. Yang Sapira tadi mengenai apa tadi Sapira teh? Mengenai sikap negara, Pak, Oh ya, terhadap ya, ya, ya. baik ya. Mohon maaf ya, karena saya tidak tulis pertanyaannya jadi agak lupa. Mengenai sikap negara harus seperti apa ya? Ya, tentunya begini ya. Dalam konsep negara memperlakukan identitas ini nanti juga sebenarnya di pertemuan ketiga, keempat ya, nanti ada pertemuan mengenai bangsa dan negara bangsa sebetulnya. Ada khusus tema ataupun materi yang akan saya sampaikan mengenai tema bangsa dan negara bangsa. Nah, dalam konteks negara ataupun bangsa, negara dan negara bangsa ini, jadi posisi negara itu dia tidak boleh berpihak kepada salah satu identitas dari negara itu gitu. Semua identitas yang ada di negara itu menjadi kekayaan ya, itu menjadi apa namanya yang harus dipelihara semua dan tidak boleh ada yang mendominasi. Mengapa demikian gitu? Nah, itu nanti akan menyambungnya dengan konsep bangsa dan negara bangsa. Konsep bangsa dan negara bangsa. Saya jelaskan begini ya. Sebenarnya konsep nasionalisme itu ya, ada kan nasionalisme ya kalau dalam negara ya. Dalam konsep negara itu ada yang disebut dengan konsep nasionalisme. Konsep nasionalisme itu sesungguhnya upaya untuk mengakomodir semua identitas yang ada. Kalau satu identitas disebut dengan primordialisme sebetulnya. Nah, apakah primordialisme itu tidak boleh? Tidak juga. Primordialisme itu silahkan boleh ada, tetapi tidak boleh ada identitas di negara ini yang yang paling dihormati oleh negara. Tapi negara harus menghormati semua identitas itu dalam konteks apa yang disebut sebagai nasionalisme gitu. Jadi nasionalisme itu sebetulnya pengakuan terhadap berbagai macam primordial yang ada atau identitas-identitas dari semua yang ada dalam keragaman di negara itu, ya kemudian mereka diakui sebagai satu kekayaan, ya kemudian juga mereka diakui keberadaannya baik yang dominan maupun yang kecil gitu ya. Yang kecil itu tidak menjadi tirani minoritas, yang besar itu tidak melahirkan dominasi mayoritas gitu. Tapi semua diakui gitu ya di dalam negara itu. Sehingga negara harus netral terhadap semua identitas. Misalnya negara tidak boleh menspesialkan misalnya Sunda dan Jawa gitu. Ya, negara tidak boleh menspesialkan Sunda dan Jawa dengan hanya membangun misalnya apa Jawa dan Sunda gitu. Itu kan yang terjadi yang menyebabkan Japanisme apa namanya?
eh, yang menyebabkan apa namanya ya Japanisme ya sentral. Jadi pembangunan itu Siapa saya terkonsentrasi di Jawa gitu. Apa disebutnya itu? Lupa saya. Nah, itu yang terjadi di zaman Orde Baru dan bahkan masih berlanjut sampai sekarang gitu, ya. Sehingga banyak banyak provinsi-provinsi yang merasa cemburu dengan perlakuan pemerintah yang seolah-olah menspesialkan satu identitas tertentu seperti Jawa dan Sunda gitu kan. Makanya kan Jawa dan Sunda itu kan dua suku yang paling besar di Indonesia dan diistimewakan gitu ya. Diistimewakan karena pembangunan-pembangunan ya ber ini apa namanya berpusat di sini gitu di Pulau Jawa gitu kan. Dan kebetulan suku-suku ini ada di Pulau Jawa gitu. Nah, jadi seperti itu. Sehingga akibatnya ini akan berbahaya ya kalau nasionalisme ini tidak dipupuk akan berbahaya kepada usia dari negara itu. Nah, saya sampaikan begini ya. Jadi tapi harus dipahami. Dalam teori ilmu politik gitu ya. Dalam teori ilmu politik, misalnya eh, apa Friedrich Ritzel ya, Friedrich Ritzel. Menurut Ritzel bahwa negara itu bagaikan organisme yang dia muncul, tumbuh, lahir, tumbuh, berkembang gitu ya. Kemudian mencapai masa keemasan dan setelah itu mati. Menurut teori organisme ini, tidak ada negara yang tidak akan hancur. Ya termasuk Indonesia sebetulnya gitu. Jadi, dan itu dibuktikan dalam sejarah. Jadi menurut ilmu politik itu, negara itu semua akan seperti itu. Fasenya itu. Dia akan terbentuk baru, seperti kita misalnya terbentuk 1945. Kemudian dia muncul berkembang gitu ya, mengalami perkembangan sampai nanti ada masa keemasan dan kemudian setelah masa keemasan itu semua negara itu ada hancur. Nah, nasionalisme itu sebetulnya upaya untuk memperpanjang usia negara. Karena mengapa? Karena negara itu tanpa diserang oleh negara manapun, negara itu bisa hancur. Percaya nggak seperti itu? Jadi hancurnya sebuah negara itu ada juga yang tidak diserang oleh negara lain gitu. Tapi dia hancur sendiri, kayak contohnya Uni Soviet. Uni Soviet itu hancur sendiri, jadi mereka memisahkan diri gitu, negara-negara bagiannya memisahkan diri. Itu karena tidak bisa menjaga nasionalisme itu. Mungkin ada negara-negara yang merasa tidak diperhatikan sehingga mereka ingin pisah dari Indonesia. Dan itu sudah terjadi di kita juga. Misalnya contohnya Timur Timur. Timur Timur itu kan merasa mereka ada tidak adil ya. Ada ketidakadilan antara pusat dengan daerah sehingga Timur Timur itu memisahkan diri dengan Indonesia dan sudah terjadi itu. Nah, yang sedang bergejolak itu kan Aceh, Papua, Maluku gitu kan, Republik Maluku Selatan misalnya. Nah, itu yang disebut sebagai regional cohesion yang awalnya berasal dari primordialisme yang tidak bisa diperhatikan, tidak bisa di apa namanya itu sedemikian rupa di manajemen dikelola oleh negara pusat gitu ya. Sehingga mereka itu muncul kecemburuan provinsi-provinsi yang selama ini tidak diperhatikan. Mungkin saja mereka tidak diperhatikan mungkin saja dengan sentralisme kemudian eh apa itu namanya itu sumber-sumber daya yang berasal dari Aceh. Orang-orang Aceh itu kan kalau ditanya mengapa sih Aceh itu ingin memisahkan diri dari Indonesia? Karena mereka itu menganggap bahwa Pulau Aceh itu pulau yang sangat kaya raya tapi dibawa oleh pemerintah pusat dan disebarkan ke provinsi lain katanya gitu. Termasuk Papua juga ya, Papua termasuk juga Papua masih bergejolak sampai sekarang ini. Nah, jadi sebenarnya itu eh, salah satu teknik gitu ya, salah satu upaya negara untuk memperlama usia negara itu adalah dengan memperhatikan semua identitas yang ada dalam negara itu tanpa membeda-bedakan. Kalau sudah ada dibeda-bedakan, maka nanti akan muncullah separatis, akan muncullah upaya primordialisme yang mungkin saja akan masuk kepada regional cohesion atau pertanyaan-pertanyaan daerah yang dapat berpotensi kepada separatis dan juga memisahkan diri dari negara Kesatuan Republik Indonesia gitu ya.
Nah, jadi nah memisahkan diri itu apakah boleh atau tidak? Ya kalau dalam perspektif negara Indonesia ya tidak boleh. Itu haram hukumnya karena memang dapat merusak negara gitu. Tapi kalau dalam konteks HAM itu beda lagi. Kalau dalam konteks HAM, kalau misalnya mereka bisa tapi kemudian mereka lebih sejahtera ya boleh-boleh saja gitu. Jadi kalau yang ditanyanya hak asasi manusia yang HAM internasional, mungkin akan beda jawabannya gitu ya. Nah, makanya negara itu harus memelihara, harus mengurus perbedaan-perbedaan yang ada itu jangan menjadi jurang pemisah yang dapat memicu konflik sosial, politik gitu ya. Diperbesar jurangnya itu kemudian menjadi perbedaan pandangan dan dapat menjadi perang kayak dulu ya, Poso gitu kan, kejadian Poso, Ambon gitu. Konflik-konflik yang besar yang berpengaruh baik secara sosial maupun politik gitu. Jadi Sapira kira-kira ya. Nah, saya lanjut ke pertanyaannya Rioso. Eh, Memang tadi, jadi sebenarnya kenapa gitu ya? Ada orang yang ingin memaksakan identitasnya, gitu-gitu ya, kira-kira gitu ya. Ingin memasukkan kepada pikiran orang gitu ya, bahwa orang harus seperti identitas dia gitu ya, seperti yang dominan gitu. Nah, itu biasanya dilakukan oleh mereka yang kelompoknya besar gitu, atau yang dominan. Dan itu tentunya menyalahi Undang-Undang Dasar dan Pancasila karena di Undang-Undang Dasar dan Pancasila itu tidak boleh ada tirani mayoritas atau sebutnya bukan tirani mayoritas, disebutnya itu dominasi mayoritas gitu ya. Jadi tidak boleh yang mayoritas itu mencekoki ataupun yang mengatur mereka-mereka yang minoritas sesuai dengan identitas atau keinginan mereka yang mayoritas. Itu tidak boleh dan itu salah satu awal dari kehancuran negara sebetulnya. Kalau itu terjadi terus-menerus, pasti minoritas itu akan memisahkan diri. Perang-perang etnis ataupun yang kejadian-kejadian di Timur Tengah ataupun yang kejadian di Amerika Latin itu sebetulnya yang seperti itu ya. Afrika juga konflik-konflik antara suku-suku yang dominan dengan suku-suku yang minoritas itu dikarenakan mereka ingin memaksakan dominasinya kepada mereka-mereka yang minoritas gitu. Justru sebetulnya yang minoritas itu harus dipelihara. Makanya kita di dalam pendidikan itu kan eh, misalnya di dalam ini ya di dalam di universitas negeri ya ada anda yang Kristiani misalnya atau anda yang Hindu Buddha kalau memang ada gitu ya di Unsil atau di ini kan pasti difasilitasi kan oleh kampus kan bener nggak di sini ada Kristiani nggak biasanya difasilitasi nggak untuk ininya apa pendidikan agamanya seperti apa kan tidak disamakan dengan yang Islam kan. Nah, itu dalam konteks menghargai gitu ya, walaupun mungkin ada satu orang atau dua orang gitu ya. Nah, kayak di SMP, di SMA, misalnya SMA satu gitu. Saya tahu di SMA satu itu ada seminggu sekali misalnya mendatangkan pendeta ke sekolah SMA satu misalnya untuk ceramah gitu ya. Dan dari mulai kelas satu sampai kelas 3 mereka dihadirkan ketika ada pendeta itu. Jadi dikasih waktu khusus gitu. Walaupun mungkin jumlahnya itu hanya misalnya 40 orang gitu kan. Dibandingkan 900 atau ribuan orang Islam gitu. Nah itu sebagai upaya apa? Sebagai upaya bahwa agama yang mereka ikuti itu dihargai tetap. Jadi walaupun Islam dominasi di sana, tapi tetap mereka-mereka yang minoritas itu apa dihargai. Jadi jangan sampai misalnya masa mereka yang berbeda agama itu dengan Islam misalnya tidak diperhatikan, apa namanya, mereka tidak diberikan siraman rohani ataupun pemahaman-pemahaman tentang agamanya gitu. Yang diberikan siraman rohani itu hanya misalnya Islam saja gitu kan. Setiap hari tidak dihadirkan ininya apa ustadz atau setiap hari misalnya ada ceramah-ceramah dulu keislaman sebelum sebelum memulai pelajaran misalnya kan menimbulkan kecemburuan lemah laun mah gitu. Tapi bagaimana mereka juga diakomodir? Bagaimana mereka-mereka yang jumlahnya misalnya tidak tidak banyak ya, misalnya karena etnis Cina banyaknya itu Tionghoa itu banyaknya mereka itu agamanya Konghucu misalnya ya. Maka kemudian
Dibangunlah kelenteng misalnya sebagai apa tempat beribadah umat ini eh, Konghucu misalnya gitu ya. Nah, itu seperti itu sebetulnya. Jadi ya tidak boleh. Tapi di dalam kenyataannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, jangankan di Indonesia, Amerika saja yang liberal, ada saja yang memaksakan seperti itu tuh ada. Ada di Amerika tuh ada namanya Kristen Evangelis ya, yang sangat garang ya kepada Islam. Kan Islam di Amerika mah minoritas. Itu mereka memusuhi Islam. Mereka sangat memusuhi Islam dan juga apa namanya Islam tuh tidak dihargai di beberapa komunitas seperti itu gitu. Walaupun sih secara umum dihargai gitu ya di Amerika dihargai, tapi ada kelompok aliran Kristen di Amerika yang sangat memusuhi Islam. Karena Islam di Amerika itu minoritas gitu, seperti itu. Nah, jadi kayak misalnya apa ya di ini ya di Indonesia kan ada Syiah gitu ya, identitas Syiah. Syiah kan di Indonesia itu sebetulnya tidak diterima ya, tidak diterima apa namanya itu mereka didiskreditkan. Tapi ya sebenarnya juga kita tidak bisa memaksakan juga orang untuk harus jadi Sunni gitu kan? Ya tidak bisa karena itu ada di pikiran orang kalaupun dipaksa dia harus jadi Sunni, ya tetap itu tidak bisa gitu. Nah, di kita itu minoritas ya Syiah, tapi kan kalau di Iran itu Syiah itu justru mayoritas gitu, justru Sunni lah yang sedikit gitu. Nah, fungsi negara itu sebetulnya gini ya, fungsi negara itu juga harus melindungi sebetulnya. Jadi negara itu harus melindungi supaya tidak ada penghakiman dari kelompok mayoritas kepada kelompok minoritas. Yang itu sering saja terjadi ya di mana-mana, termasuk di Indonesia. Makanya sering terjadi ya penghakiman terhadap mereka-mereka yang Ahmadiyah misalnya. Misalnya saya secara pribadi mengakui bahwa Ahmadiyah itu menurut saya salah gitu karena berbeda pandangan dengan saya yang Ahmadiyah itu kan menganggap ada nabi lagi setelah Nabi Muhammad gitu, yaitu eh, Mirza Ghulam Ahmad gitu. Tapi hati nurani saya tidak akan mengganggu Ahmadiyah, silahkan saja. Selama mereka juga tidak buat kerusuhan, makanya juga sebetulnya minoritas pun jangan jangan juga menantang yang mayoritas juga, jangan menantang juga ya tahu diri lah harusnya. Minoritas tuh harus tahu diri juga, jangan karena minoritas mereka juga misalnya tidak menghargai mayoritas, mengadakan kegiatan-kegiatan yang dapat memicu kerusuhan orang kemudian menimbulkan penghakiman gitu. Makanya saran saya ya kalau ke Ahmadiyah itu ya bikin aja acara tapi tertutup gitu. Jangan terbuka didengar oleh orang karena orang kan tidak semua pintar gitu ya. Orang itu tidak semua paham sehingga ada orang yang mereka secara sporadis itu langsung menghajar gitu ya. Mereka-mereka yang merasa ini kok berbeda dengan kami, ini sesat gitu kan. Ya, silakan aja tapi kan kalau kita kan tentunya tidak bisa melakukan seperti itu karena mereka manusia sama lah gitu. Tapi menurut saya mereka-mereka yang minoritas pun harus tahu diri juga gitu. Harus tahu diri intinya jangan terkesan menantang mayoritas gitu. Harusnya begitu gitu. Jadi ya Kristiani misalnya minoritas di Indonesia ya hargailah mereka-mereka yang mayoritas itu gitu ya. Setidaknya jangan memperlihatkan terlalu apa ya terlalu kentara kepada mereka-mereka yang mayoritas bahwa kami itu begini gitu. Nggak usah diperlihatkan terlalu ekstrim juga sih sebetulnya karena itu akan memicu reaksi sosial yang beragam gitu. Terus orang-orang mayoritas pun sebetulnya juga jangan jangan beranggapan bahwa karena kita mayoritas itu apa namanya berhak untuk melakukan apa saja dan menindas mereka-mereka yang minoritas gitu. Ya hargai saja itu, nikmati saja kita ini memiliki perbedaan. Indonesia itu kan salah satu negara yang kompleksitas dan keragamannya itu salah satu yang tertinggi di dunia ya. Kita itu termasuk 5 besar negara yang kompleksitas agama, suku bangsanya, bahasa segala macam itu kita sangat beragam, sangat plural gitu. Sehingga ya tidak ada kata lain, makanya amanahnya di Undang-Undang Dasar itu kan ya, itu tidak boleh melahirkan apa yang disebut sebagai dominasi mayoritas dan tirani minoritas gitu. Bisa saja ada tirani minoritas, bisa saja misalnya tirani minoritas itu terjadi
ketika ada kelompok yang sedikit tapi dia punya sumber daya yang melimpah, dominan gitu. Misalnya. Sehingga negara bisa dibeli. Contohnya kayak Sembilan Naga ya. Sembilan Naga itu kan dia rata-rata minoritas sebetulnya. Rata-rata Cina kok. Sembilan Naga itu Cina sebetulnya. Kristiani Cina gitu ya. Dan mereka dominan gitu ya. Dapat menguasai kebijakan negara karena mereka punya uang yang eh, ratusan triliun bahkan jutaan triliun punya mereka-mereka itu gitu. Nah, sehingga kadangkala ya mereka itu apa namanya melakukan upaya-upaya yang dapat eh, apa melahirkan apa yang disebut sebagai tirani minoritas gitu ya. Sehingga orang-orang banyak harus tunduk kepada kepentingan-kepentingan seperti itu gitu. Nah, contohnya kan tirani minoritas itu kayak Pak Endang Yuta ya di Galunggung. Kayak Pak Endang Yuta kan dia merusak segala macam ya, kerusakan-kerusakan alam karena diambil pasirnya, kan dia minoritas, pengusaha-pengusaha itu minoritas, tapi akibatnya kan dirasakan oleh mayoritas. Tapi suara-suara mayoritas itu tidak didengar oleh aparat-aparat karena mungkin aparat-aparatnya juga tidak tegas ya kepada pandang juta dan sudah berlaku sangat lama kan, sudah berlaku sangat udah tahunan bahkan belasan tahun ya puluhan tahun baru diadili sekarang ya baru diadili sekarang dimasukkan ke meja hijau kemudian diponis kemarin itu 2 tahun ya diponis 2 tahun penjara gitu walaupun sudah dikurangi masa ini masa tahanan segala macam ya mungkin tinggal setahun lagi gitu ya nah seperti itu Yoso ya baik ada tanggapan lain mungkin. Nah, jadi tadi ada penjelasan saya dari 3 hal. Pertama, mengenai identitas. Sudah terjawab ya, identitas itu apa ya. Kemudian, yang kedua itu adalah terkait dengan bagaimana identitas kemudian memetakan sesuatu yang berbeda dengan kita. Dan yang ketiga, setiap identitas itu pasti akan diikuti oleh apa yang disebut politik identitas, yaitu perjuangan identitas di dalam apa namanya di dalam menyetarakan ataupun mengenalkan identitasnya, kemudian menyetarakan identitasnya atau bahkan menguasai identitasnya gitu ya. Menguasai identitasnya. Nah, sedikit saya jelaskan lagi ya sebelum saya tutup. Ini tidak tidak lama ya. Jadi mereka-mereka yang punya identitas yang berbeda inilah yang kemudian nanti di dalam banyak hal itu mereka itu memiliki pandangan yang mengeneralisir terhadap identitas-identitas lain ya. Apa yang disebut sebagai prasangka gitu ya, prasangka. Ya prasangka itu kan pasti kepada pihak lain ya, prasangka itu. Jadi sikap antipati yang didasarkan kepada proses generalisasi yang tidak fleksibel dan salah kaprah. Kenapa disebut salah kaprah? Karena memang prasangka itu belum tentu kebenarannya. Belum tentu bahwa prasangka itu benar gitu. Dan melahirkan apa yang disebut sebagai stereotip gitu ya. Stereotip itu adalah pelabelan, pelekalan sifat ataupun perilaku seseorang yang cenderungnya yang cenderungnya itu negatif ya cenderungnya itu negatif atau mendiskriminasi mendiskriminasi ya yang berawal dari adanya prasangka gitu kan seperti itu stereotip jadi stereotip itu juga kebenarannya belum tentu benar juga ya belum tentu benar tetapi di dalam kenyataannya stereotip itu ya orang kadang kala ya terpengaruh oleh stereotip itu gitu misalnya kalau saya dulu kuliah di Jawa ya di Jawa Tengah itu di Jogja. Itu orang-orang Jawa Tengah atau Jogja itu ada stereotip kepada orang Sunda itu katanya materialistis, perempuannya materialistis katanya gitu. Ya, cantik-cantik tapi materialistik katanya gitu. Nah itu saya kira itu relatif ya. Cantik juga nggak tahu juga ya. Cantik itu kan relatif ya. Orang memandang cantik itu kan tergantung orangnya gitu. Seperti apa? Karena eh, cantik itu kan satu istilah yang apa namanya itu
karena orang merasa senang gitu ya melihat atau mungkin mengenal gitu ya. Nah, kalau di Jogja itu ada istilah yang seperti itu. Dulu ketika saya kuliah katanya perempuan Sunda cantik-cantik ya, tapi materialistis katanya gitu. Nah, itu kan stereotip ya, yang sebenarnya tentunya tidak benar juga gitu ya, tidak benar karena kalau persoalan materialistis itu orang kan beda-beda ya, beda-beda. Karena mungkin kebetulan orang-orang Sunda itu ya cantik-cantik sehingga punya gengsi yang tinggi gitu ya, mungkin saja begitu gitu ya, punya gengsi yang tinggi sehingga ketika memilih pasangan, misalnya harus pasangan yang mampu gitu ya, secara materi gitu. Mungkin begitu awalnya gitu. Tapi ya itu kan salah kaprah gitu ya. Salah kaprah artinya tidak benar gitu. Jadi eh, termasuk juga melihat orang Batak itu kalau ngomong keras-keras atau orang Batak itu misalnya dia itu pemarah gitu. Orang Makassar pemarah. Padahal kalau diteliti lebih lanjut lagi sebetulnya enggak juga sih ya orang Batak enggak semua pemarah gitu. Tapi memang orang Batak itu yang kalau ngomong kan keras gitu sehingga orang kadang-kala kalau kalau melihat pertama kali atau baru kenal gitu kan dia menganggap bahwa orang Batak itu ya pemarah gitu ya. Nah, padahal sebetulnya enggak juga sih, enggak semua orang Batak itu ya pemarah gitu. Nah, seperti itu yang dimaksud dengan stereotip yang awalnya itu sebetulnya dari penjarakan ya, pengambilan jarak kita dari orang lain. Biasanya prasangka itu muncul ketika terhadap mereka-mereka yang berbeda dengan kita. Nggak mungkin prasangka itu muncul kepada kita yang sama gitu ya. Kan jarang jarang kan prasangka itu muncul dari sesuatu yang apa namanya itu eh, yang harmonis kan nggak mungkin. Biasanya prasangka itu muncul dari sesuatu yang tidak harmonis. Misalnya karena kita sudah tidak bertegur sapa dengan teman kita, lambat laun akan menimbulkan prasangka kepada kita. Ah, jangan-jangan teman kita ini begini, begini, begini gitu ya. Jadi, sama wae pikiran teh jelek pasti jelek ininya gitu. Dan dari prasangka itulah nanti memunculkan anggapan tentang teman kita yang sebetulnya juga anggapan itu bisa salah gitu ya. Mungkin bisa benar, bisa salah gitu. Jadi belum tentu kebenarannya, belum pasti gitu ya kebenarannya. Itu rekan-rekan sekalian. Kiranya kalau ada yang masih ingin dijelaskan ataupun ada yang ingin dipertanyakan, silakan ya. Ajeng gimana? Jelas? Pak Ujiah, jelas? Chandra Gunawan, jelas ya? Baik ya, kalau jelas saya cukupkan dulu untuk sementara. Kita akan lanjutkan minggu depan. Ini ada rekamannya, nanti bisa diputar ulang lah ya. Dan saya akan matikan dulu rekamannya. Kita akan absen dulu ya. Kita akan absen dulu. Nah, jadi tenang saja mereka-mereka yang menyalakan kamera termonitor di rekaman ini ya. Semua termonitor. Yang tidak menyalakan kamera juga termonitor. Jadi saya akan memberikan lumayan lah ya ada karena memang ada poinnya ya yang menyalakan kamera itu kan setidaknya ya kalau dari kayak gini tuh terlihat walaupun tidak bertanya kan memperhatikan gitu ya memperhatikan jadi tahu saya memperhatikan gitu itu kan itu aja sih sebenarnya saya juga tidak memaksa bagi Anda yang mungkin mematikan kamera karena ada ada kendala apa gitu ya. Nah, cuman ada nilai plus lah bagi yang memang khusus menyalakan kamera gitu aja sih sebetulnya. Ya. Eh, Ini saya putar-putar begini tuh sebetulnya supaya kerekam. Jadi ketika saya lupa bisa saya cek lagi di ini di apa di kameranya gitu. Tuh ya. Tuh. Oh, jadi terlihat gitu semua. Tuh kan kan.